Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan berbagi tentang satu topik yang saya pelajari secara mandiri di PMM, yaitu tentang bagaimana mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Untuk mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, kita harus memahami ada dua hal yang pasti. Yang pertama, tentang perbedaan, bahwa tidak ada individu yang sama. Semua pasti ada perbedaan. Kemudian yang kedua, bahwa zaman akan selalu bergerak dinamis, sehingga pasti akan menciptakan perubahan-perubahan. Dengan memahami ini, maka kita akan dengan mudah memahami kondisi murid yang akan kita hadapi, sehingga kita bisa menyesuaikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengajak kita untuk memahami tentang yang dikenal dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini merupakan segala sesuatu yang terhubung secara langsung dan tidak langsung dengan perubahan-perubahan yang akan dialami oleh murid atau pelajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat keadaan ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah kodrat alam dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam ini dinyatakan bahwa setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, perdesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Olehnya itu, kita harus memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid itu tinggal. Tentu pendekatan-pendekatan yang akan kita gunakan itu harus disesuaikan dengan kondisi di mana peserta didik atau murid itu berdomisili. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran, ya, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Jadi kita harus memahami bahwa kebutuhan murid setiap zaman tentu berbeda-beda. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara menekankan kepada para pendidik dalam menuntun peserta didik untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya yang sesuai dengan alam dan zamannya. Maka kita harus menggunakan 3 asas. Yang pertama yaitu asas kontinu, asas konvergen, dan asas konsentris. Asas kontinu itu artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan melakukan perencanaan dan pengembangan yang berkesinambungan, menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk secara berkesinambungan mewariskan peradaban, bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran itu harus secara berkelanjutan dan tidak lepas dari alam masyarakat Indonesia secara umum. Kemudian asas konvergen, artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan pemikiran yang lebih terbuka terhadap segala sumber belajar. Kita tidak perlu monoton atau terikat pada satu sumber belajar saja,
tetapi kita harus terbuka terhadap sumber-sumber belajar yang lain. Ini untuk lebih memperkaya peserta didik kita. Kemudian mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Selanjutnya, asas konsentris. Asas konsentris artinya seorang pendidik harus menuntun peserta didik dengan berdasarkan kepada kepribadian karakter dan budaya kita sendiri sebagai pusat asasnya yang diyakini mampu menghadapi arus perubahan kodrat zaman seperti abad ke-21. Jadi, gambaran penerapan dari materi ini yaitu pada pembelajaran kurikulum merdeka diharapkan dapat mendekatkan peserta didik dengan seutuhnya, dapat memerdekakan peserta didik dengan seutuhnya, yang berarti bahwa peserta didik dapat berkreasi dan mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minatnya tanpa adanya paksaan dari orang lain, namun tetap mendapatkan arahan dari pendidik. Sekian apa yang saya pahami dari materi yang saya pelajari di PMM. Mohon dukungan, saran dan masukan Bapak Ibu untuk pemahaman dan pembelajaran kita yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya Ansar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.